Inilah suasana desa Sriwedari, desa yang terletak di perbukitan Menoreh yang dikelilingi alam perbukitan nan asri. Di Sriwedari inilah lokasi persemaian KTH Karya Mandiri berdiri. Berbagai jenis tanaman menghiasi lokasi persemaian, berpadu dengan hamparan sawah menghijau di kaki perbukitan yang menjulang kokoh berselimut pepohonan. Kawasan Gemah Ripah Loh Jinawi ini berada dalam cakupan daerah aliran Sungai Progo. Persemaian ini bagaikan ladang berkarya bagi anggota KTH Karya Mandiri. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah penyandang disabilitas, namun mereka berusaha untuk terus berkarya dan mencapai kemandirian di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Melihat potensi, tekad, dan semangat para penyandang disabilitas dalam berkarya, pada awal tahun 2021, Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 9 tergerak untuk mendampingi kelompok disabilitas dalam mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang pembibitan tanaman hutan. Adanya fasilitas dan pendampingan dari CDK Wilayah 9 semakin meningkatkan antusiasme kelompok dalam mengembangkan pembibitan, sekaligus meningkatkan ketertarikan mereka untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah daerah aliran Sungai Progo. Dalam proses pendampingan oleh penyuluh kehutanan, langkah awal yang dilakukan adalah membentuk kelompok tani hutan yang beranggotakan para penyandang disabilitas yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Karya Mandiri. Berdirinya KTH tersebut ditandai oleh terbitnya surat keputusan Kepala Desa Sriwedari tentang pembentukan kelompok tani hutan karya mandiri di bawah binaan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 9. Peran pemerintah Desa Sriwedari untuk KTH agar dapat membantu baik secara material dan non-material. Juga menjembatani dari dinas-dinas terkait untuk dapat berperan serta dalam kegiatan yang berupa pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya anggota KTH tersebut. Pendanaan dari APBDes yang bersumber dari dana desa di tahun 2022 ini sudah tersampaikan kurang lebih 14 juta rupiah. Motivasi untuk seluruh anggota KTH untuk selalu semangat, pantang menyerah, dan tetap berkreativitas. Harapan dan doa terbaik selalu untuk kelompok tani karya mandiri agar terus eksis ke depannya, tetap solid dan bisa menjaga kerjasama dalam mencapai visi dan misi,
sehingga menjadi kelompok yang tangguh dan berdikari. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo atau BPDAS SOP menyelenggarakan berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Salah satunya adalah program Kebun Bibit Rakyat atau KBR. Berlandaskan keinginan untuk terus berkarya dan mandiri, KTH Karya Mandiri dengan didampingi oleh JDK 9 mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam kegiatan KBR tersebut. Setelah melalui proses verifikasi oleh BPDAS SOP, KTH Karya Mandiri ditetapkan oleh BPDAS SOP sebagai salah satu kelompok pelaksana kebun bibit rakyat tahun 2021. Ditetapkannya KTH Karya Mandiri sebagai pelaksana kegiatan KBR menjadi sebuah tonggak sejarah perjalanan kelompok. Berdirinya KTH Karya Mandiri ini prosesnya sangat panjang dan tidak lepas dari dukungan JDK 9, BPDAS Serayu Opak Progo, Bintari, pemerintah desa, dan pihak-pihak lain yang belum saya sebut di sini. Sehingga anggota KTH Karya Mandiri bisa berkarya mandiri dan bisa menemukan rumah kedua di tempat ini. Dari Desa Sliwedari, kami berharap bisa terus menggapai mimpi. Areal persemaian KTH Karya Mandiri kini semakin bertambah setelah adanya kegiatan kebun bibit rakyat. Pada pelaksanaan KBR, KTH Karya Mandiri mendapat target untuk membibitkan tanaman sengon sebanyak 33.000 batang dan alpukat 2.000 batang. KTH Karya Mandiri berhasil memenuhi target tersebut, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut semakin meningkatkan semangat anggota KTH Karya Mandiri untuk terus berkarya, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan bagi mereka yang mau berusaha. Kegiatan Kebun Bibit Rakyat atau KBR menjadi tonggak kebangkitan kelompok dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi, aktivitas kebun bibit itu membuka transfer ilmu pembibitan yang baik dan benar. Anggota lebih memahami seluk-beluk pembibitan, mulai penyiapan lokasi, media tanam, persemaian, penyapihan, hingga pemeliharaan. Ilmu yang diperoleh menjadi modal berharga bagi kelompok untuk berkelanjutan berkarya. BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, peranan, dan produktivitas hutan dan lahan sebagai sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan RHL dapat dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kegiatan KBR atau Kebun Bibit Rakyat merupakan salah satu bentuk dari kegiatan RHL yang melibatkan masyarakat. KBR mempunyai tujuan untuk menyediakan bibit dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan, serta untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat ini diharapkan nantinya mempunyai kesadaran untuk memperbaiki lingkungan yang ada di sekitarnya. BPDAS Serayu Opak Progo mempunyai wilayah kerja seluas kurang lebih 1,2 juta hektar yang tersebar di 2 provinsi, di mana meliputi 12 kabupaten dan 2 kota. Dari luasan tersebut, kurang lebih 20% atau sekitar 250.000 hektar merupakan lahan kritis, sehingga diperlukan upaya-upaya yang intensif melibatkan semua pihak, termasuk juga masyarakat, untuk mengatasinya.
Salah satu kegiatan KBR di BPDAS Serayu Opak Progo dilaksanakan oleh KTH Karya Mandiri. Para anggota KTH Karya Mandiri ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan di bidang fisik, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk melaksanakan kegiatan KBR ini dengan baik. Kegiatan ini kami harapkan dapat memberikan motivasi kepada para anggota KTH Karya Mandiri untuk dapat beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian kami harapkan juga dengan kegiatan ini, anggota KTH Karya Mandiri dapat meningkat keadaan perekonomiannya, dan juga yang terakhir kami harapkan juga adalah dapat memperbaiki keadaan lahan kritis yang berada di Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Perlahan tapi pasti, usaha pembibitan KTH Karya Mandiri kian berkembang. Pembibitan berjalan dengan kontinu, tanpa harus menunggu adanya pesanan. Berbagai macam jenis dan varietas bibit terus dikembangkan sesuai minat masyarakat dan tren yang berkembang di masyarakat. Selain menjalankan usaha pembibitan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, KTH Karya Mandiri juga aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan penanaman di lahan kritis dan di sumber mata air yang menggunakan bibit yang mereka usahakan. KTH Karya Mandiri kini telah menjadi rumah kedua bagi para anggotanya, menjadi tempat saling berbagi, menghargai dan bekerja sama. Di KTH Karya Mandiri, mereka bisa tetap produktif dan berkarya selayaknya masyarakat pada umumnya. Kegiatan Kebun Bibit Rakyat atau KBR yang difasilitasi oleh BPDAS Serayu Opak Progo ternyata memberikan dampak yang begitu bagus bagi KTH Karya Mandiri. Di antaranya adalah perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan. Mereka sekarang mandiri, bisa membuat bibit sendiri. Kemudian dari perilaku tadinya yang tidak pede sekarang menjadi pede, bisa bergabung dengan teman-teman, menjadikan keluarga sendiri dari teman-teman yang ada di KTH Karya Mandiri. Harapannya dengan adanya kegiatan Kebun Bibit Rakyat ini nantinya mereka bisa melanjutkan menjadi bidang usaha pembibitan di KTH Karya Mandiri. Sriwedari menjadi saksi para penyandang disabilitas yang berusaha mewujudkan mimpinya. Mimpi untuk bisa hidup mandiri sembari menghijaukan bumi. Siapa kita? KTH Karya Mandiri dari Desa Sriwedari. Karya Mandiri maju